Pernah nggak sih lo lagi iseng-iseng lihat-lihat marketplace, niatnya mau upgrade storage PC biar bisa nampung lebih banyak game, terus lo nemu sesuatu yang bikin kening lo berkerut. Lo lihat ada dua hard drive, mereknya sama, kapasitasnya sama-sama 1 terabyte, bahkan bentuk fisiknya sekilas ya gitu-gitu aja, kotak item biasa. Tapi pas mata lo geser ke bagian harga, jeng-jeng, yang satu harganya normal masuk akal, yang satunya lagi harganya bisa 3, 4, bahkan 5 kali lipat. Gila kan? Rasanya kayak, ini salah ketik atau gimana? Kok bisa barang yang kelihatannya kembar identik harganya beda jauh banget? Nah, disinilah misteri yang kelihatan sepele ini bakal kita bongkar habis-habisan. Pertanyaan ini mungkin kedengeran simpel, tapi jawabannya bakal ngebuka mata lo tentang dua dunia yang benar-benar beda dalam teknologi penyimpanan data. Ini bukan lagi soal kecepatan doang, bukan juga cuma soal merek atau gimmick marketing. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal DNA, soal filosofi pembuatannya. Dan ini yang paling penting. Kalau lo sampai salah pilih, apalagi buat kebutuhan yang serius, akibatnya bisa fatal banget. Bukan cuma data lo yang bisa hilang, tapi bisa-bisa bisnis yang lo bangun bertahun-tahun bisa berhenti total dalam sekejap mata. Makin penasaran kan? Yuk kita mulai investigasinya. Oke, coba kita lihat langsung barangnya. Di sebelah kiri, ada si SATA. Ini yang kita semua kenal, yang ada di dalam PC atau laptop kita. Harganya bersahabat, kapasitasnya gede, pokoknya best value for money lah. Nah, di sebelah kanan, ada si SAS. Kapasitasnya sama persis, 1 terabyte. Tapi harganya puih, bikin dompet nangis. Perbedaan harga yang gila-gilaan ini bukan jebakan Batman loh, ini adalah cerminan dari dua filosofi desain yang 180 derajat berbeda. Yang satu diciptakan untuk kenyamanan, kemudahan, dan keekonomisan pengguna rumahan. Satunya lagi diciptakan untuk bertahan hidup di medan perang data center. Mari kita mulai penyelidikan kita dari dunia yang paling kita kenal, yaitu dunianya si SATA. Karena gini, untuk bisa ngerti kenapa si SAS ini harganya selangit, kita harus paham dulu pondasi dari saudaranya yang jauh lebih populer dan merakyat ini. Apa sih sebenarnya SATA itu, dan buat siapa dia diciptain? Oke, kita bedah dulu si SATA ini ya. SATA itu singkatan dari Serial AT Attachment. Gampangnya, ini adalah standar koneksi hard drive yang ada di hampir semua perangkat yang kita pakai sehari-hari. Laptop lo, PC gaming lo, PlayStation lo, bahkan TV box, kemungkinan besar dalamnya pakai SATA. Kenapa dia ada di mana-mana? Simple, karena filosofi di balik SATA itu sangat jelas. Ciptakan media penyimpanan dengan biaya serendah mungkin, kasih kapasitas sebesar mungkin, dan bikin segampang mungkin buat dipasang dan dipakai sama orang awam sekalipun. Nah, dia ini didesain buat beban kerja yang disebut intermittent. Maksudnya apa? Ya dipakainya nggak terus-terusan, mirip jam kerja kantoran lah, 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Kalau lagi dipakai ya kerja, kalau enggak ya istirahat. Dia ini handal banget kok buat nyimpen file tugas kuliah, nampung library game Steam lo yang ratusan judul, atau buat ngedit video YouTube sesekali. Analogi paling gampangnya gini, SATA itu kayak mobil keluarga, nyaman, irit bensin, harganya terjangkau, dan sempurna banget buat kegiatan sehari-hari kayak ngantar anak sekolah atau belanja bulanan. Tapi, coba deh lo bayangin, apa lo bakal pakai mobil keluarga yang sama buat naik beban puluhan ton pasir dan semen, naik turun gunung, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nonstop? Ya enggak kan, mesinnya bisa rontok dalam seminggu. Nah, itulah batasan SATA. Dia hebat di dunianya, tapi dunianya itu terbatas. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Ini bukan cuma soal beberapa fitur tambahan di SAS yang bikin dia mahal, bukan. Ini soal DNA, soal garis keturunan, soal asal-usul. SATA dan SAS itu ibarat dua saudara yang lahir dari keluarga yang beda banget. Didikannya beda, ekspektasinya beda, dan tujuan hidup mereka sama sekali nggak ada mirip-miripnya. Sejak dari cetak birunya, mereka memang dipersiapkan untuk menempuh jalan hidup yang benar-benar berbeda. Coba deh, perhatiin baik-baik tabel ini. DNA si SATA itu asalnya dari protokol tua namanya ATA. Dari dulu, si ATA ini memang jadi standar buat PC rumahan. Sejak awal kelahirannya, fokus utamanya cuma satu. Biaya, biaya, dan biaya. Gimana caranya bikin storage yang murah, biar semua orang bisa punya komputer? Simple. Sementara itu, SAS adalah keturunan langsung dari SCSI, yang dibacanya SCSI, sebuah protokol legendaris di dunia server dan mainframe. SCSI itu lahir di lingkungan di mana kegagalan itu bukan pilihan. Lingkungan di mana data itu adalah nyawa. Jadi dari dulu, SCSI itu dirancang untuk kerja super berat, multitasking gila-gilaan, dan keandalan tingkat militer. Kelihatan kan polanya di sini? SATA dirancang untuk pasar konsumen, di mana harga adalah raja. Kalau rusak, ya tinggal beli lagi. Sedangkan SAS dibuat untuk lingkungan enterprise, server perbankan, data center Google atau Amazon, sistem transaksi kartu kredit, di mana 1 menit server mati aja bisa berarti kerugian miliaran rupiah dan rusaknya reputasi perusahaan selamanya. Makanya filosofi SAS itu cuma satu.
keandalan dan uptime 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Non-stop, tanpa kompromi. Titik. Oke, sekarang kita lihat perbedaan fisiknya. Ini krusial banget dan kelihatan langsung. Drive SATA itu cuma punya satu port, satu jalur data. Artinya, cuma ada satu jalan tol buat data lu keluar masuk. Kalau kabelnya goyang sedikit, portnya kotor karena debu, atau kontrolernya tiba-tiba error, ya udah, wassalam. Drive-nya langsung offline. Nggak ada jalur cadangan, nggak ada rencana B. Nah, SAS ini beda total. Dia punya fitur dewa yang namanya dual porting. Ada dua jalur data yang sepenuhnya independen ke satu drive. Bayangin gini deh, ada dua jalan tol terpisah yang menuju ke rumah lo. Kalau satu jalan tol macet total karena ada kecelakaan parah, lo bisa santai aja lewat jalan tol yang satunya, dan lo tetap sampai rumah tepat waktu. Itulah SAS. Satu kabel putus, jalur kedua langsung ambil alih secara otomatis, tanpa ada jeda sedetik pun. Lalu lihat voltase sinyalnya. SATA itu ibarat orang lagi bisik-bisik. Sinyalnya lemah, makanya kabelnya nggak bisa panjang-panjang. Maksimal cuma sekitar 1 meter. Kalau lebih dari itu, sinyalnya bakal hilang di tengah jalan. Nah, SAS, dia ibarat orang teriak pakai toa. Sinyalnya kuat banget, makanya kabelnya bisa menjulur sampai 10 meter tanpa masalah. Kenapa ini penting? Di data center, server itu ada di dalam rak-rak raksasa, dan kontrolernya bisa jadi ada di rak yang berbeda. Butuh kabel yang panjang dengan sinyal yang tetap stabil dan kuat. Jadi, apa sih sebenarnya dual porting ini? Coba bayangin lo punya situs e-commerce yang lagi ngadain flash sale Harbolnas. Jutaan orang lagi akses situs lo dalam waktu bersamaan. Server lo adalah jantung dari semua transaksi itu. Kalau jantung itu berhenti berdetak, ya bisnis lo berhenti total, rugi besar. Nah, dual porting ini adalah asuransi jiwa buat server lo. Dia memastikan selalu ada jalan kedua. Kabelnya nggak sengaja keinjek teknisi pas lagi maintenance, tenang, jalur kedua masih aktif. Satu kartu controller di server tiba-tiba kebakar, nggak masalah, controller kedua langsung ambil alih secara otomatis. Inilah yang di dunia enterprise disebut no single point of failure. Nggak ada satu titik pun yang kalau rusak bisa mematikan seluruh sistem. Fitur ini sendirian udah bisa ngejelasin sebagian besar kenapa harga SAS itu mahal. Karena di dunia bisnis, ini bukan soal kemewahan, ini soal kelangsungan hidup. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Tapi, buang jauh-jauh pikiran soal mana yang lebih ngebut kayak balapan mobil. Analogi yang paling pas itu bukan balapan, tapi ngebandingin infrastruktur jalannya. SATA itu ibarat jalan raya biasa di tengah kota yang padat. Ada lampu merah, ada perempatan, ada motor nyalip, kadang cuma satu lajur. Sedangkan SAS, itu adalah jalan tol bebas hambatan dengan 8 lajur, lengkap dengan jalur darurat dan sistem manajemen lalu lintas yang canggih. Keduanya sama-sama jalan, tapi fungsinya beda banget. Kalau kita cuma lihat angka mentahnya di atas kertas, ya jelas SAS menang telak. SATA 3 yang paling umum itu kecepatannya 6 gigabits per detik. Udah kencang kan? Nah, SAS generasi ketiga atau SAS 3 itu 12 gigabits per detik, 2 kali lipatnya. Dan yang terbaru, SAS 4 bisa lari sampai 22,5 gigabits per detik. Gila kan? Dari sini banyak orang langsung narik kesimpulan, oh pantesan SAS mahal, kan lebih kencang. Tapi, tunggu dulu, ini adalah jebakan pemikiran yang paling umum. Nah, ini dia yang sering banget orang nggak sadar. Angka bandwidth gede itu cuma sebagian kecil dari cerita. Itu cuma batas kecepatan maksimum yang tertulis di rambu jalan tol. Rahasia performa SAS yang sesungguhnya itu bukan di seberapa kenceng datanya bisa lari, tapi di bagaimana cara data itu mengalir di dalam jalan tolnya. Disinilah letak perbedaan yang paling fundamental dan paling keren menurut gue. Ini dia analogi pamungkasnya. SATA itu kerjanya half duplex, persis kayak walkie-talkie. Lo cuma bisa ngomong atau dengerin, nggak bisa dua-duanya sekaligus. Kalau lo lagi ngomong, temen lo harus nunggu sampai lo selesai dan bilang, ganti, baru dia bisa jawab, gantian. Buat pemakaian di PC sendirian sih nggak masalah, tapi SAS, dia itu full duplex, kayak telepon. Lo bisa ngomong sambil dengerin orang lain ngomong di saat yang bersamaan. Artinya, drive SAS bisa membaca data dari piringannya untuk dikirim ke server sambil pada saat yang sama menerima perintah baru dari server untuk menulis data. Bayangin deh, di sebuah server yang lagi sibuk, ada ratusan permintaan baca dan tulis setiap detiknya. Kalau pakai SATA, semua harus antri, gantian satu-satu. Tapi kalau pakai SAS, semua bisa jalan barengan. Nggak ada lagi istilah antri, efisiensinya jadi luar biasa. Inilah yang bikin SAS terasa jauh lebih responsif dan nggak ngos-ngosan di bawah tekanan. Kemampuan full duplex tadi ngebawa kita ke poin berikutnya, gimana drive ini berperilaku saat lagi stres atau di bawah tekanan beban kerja yang super berat. Coba bayangin sebuah dapur restoran di jam makan siang yang super rame. Disinilah kita bisa lihat perbedaan antara koki amatir yang panik dengan chef profesional yang tetap tenang. Disinilah fitur-fitur kelas enterprise dari SAS benar-benar nunjukin taringnya.
Oke, kita balik lagi ke analogi jalan tol. Kalau ada banyak banget mobil mau masuk ke jalan tol, butuh sistem manajemen antrian yang canggih di gerbang tolnya kan? SATA punya sistem namanya Native Command Queuing atau NCQ. Dia bisa nampung antrian sampai 32 perintah. Buat satu orang di PC yang lagi buka Chrome, main game, dan dengerin musik, 32 itu udah banyak banget. Tapi SAS, dia pakai sistem yang lebih canggih, namanya Tech Command Queuing atau TCQ, yang antriannya bisa sampai 254 perintah atau lebih per drive. Ini penting banget buat server virtualisasi, di mana satu hard drive fisik harus melayani puluhan komputer virtual sekaligus yang semuanya minta data barengan. Tapi yang lebih gila lagi, SAS bisa ngasih tag atau label prioritas pada setiap perintah. Analogi terbaiknya adalah ruang UGD di rumah sakit. SATA itu kayak klinik biasa, siapa datang duluan dia dilayani duluan. Mau cuma batuk pilek atau serangan jantung, antriannya sama. Tapi SAS itu UGD, perintah dari database transaksi yang krusial bisa dikasih tag kode merah dan langsung ditangani duluan, sementara perintah backup data yang nggak mendesak dikasih kode hijau dan disuruh nunggu. SATA nggak bisa begini, semua perintah dianggap sama rata. Inilah yang bikin SAS tetap responsif walaupun lagi dikeroyok sama puluhan tugas sekaligus. Oke, kita udah bahas DNA, jalur ganda, aliran data, dan antrean. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue pribadi paling penting, paling dramatis, dan paling jarang orang tahu. Kalau lo cuma boleh ingat satu hal dari semua penjelasan ini, inilah dia. Ini adalah fitur penyelamat jiwa yang tersembunyi, yang jadi pembeda utama antara mainan dan alat profesional. Coba bayangin skenario ini. Suatu hari, hard drive lo, entah itu SATA atau SAS, nemuin satu bagian super kecil di piringannya yang susah dibaca atau rusak. Ini hal yang wajar terjadi kok. Seiring waktu, semua hard drive pasti akan mengalaminya. Nah, cara kedua drive ini merespons masalah kecil ini bakal menentukan nasib seluruh sistem dan semua data-data berharga lo. Siap? Drive SATA itu dirancang dengan filosofi selamatkan data apapun resikonya. Jadi pas dia nemu sektor yang rusak, dia bakal berusaha mati-matian buat nyelamatin data di situ. Dia akan coba baca berulang-ulang puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Dia akan kalibrasi ulang headnya, pokoknya segala cara bakal dicoba. Proses heroik ini bisa makan waktu yang lama, bahkan sampai 2 menit. Masalahnya, selama dia jadi pahlawan ini, dia jadi bisu. Dia nggak ngerespon perintah apapun dari komputer. Akibatnya, komputer lo nge-freeze total. Di PC biasa, ini cuma bikin kesel, tapi di server yang pakai sistem RAID, yaitu gabungan beberapa hard drive, ini adalah bencana besar. Kenapa? Karena controller RAID itu punya aturan yang sangat ketat. Dia akan terus nanya ke setiap drive, "Halo, kamu masih hidup?" setiap beberapa detik. Kalau ada satu drive yang nggak nyaut selama, katakanlah 8 detik, si controller akan mikir, wah, drive ini mati, dan langsung menendang drive itu keluar dari tim. Akibatnya, seluruh sistem RAID lo jadi pincang. Datanya jadi rentan, dan server harus memulai proses rebuild yang makan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan sangat berisiko. Niatnya jadi pahlawan, malah bikin seluruh tim celaka. Sekarang kita lihat si SAS, si pemain tim sejati. Dia juga nemu sektor rusak yang sama persis, tapi dia punya aturan main yang beda, namanya TLER, atau Error Recovery Control. Dia dikasih jatah waktu yang sangat singkat, misalnya cuma 7 detik, buat coba benerin data itu. Kalau dalam 7 detik nggak berhasil, dia nggak akan keras kepala. Dia akan berhenti dan langsung lapor ke kapten tim, yaitu controller RAID. Laporannya kira-kira gini, "Bos, saya nemu data rusak di alamat sekian, saya nyerah nggak bisa baca, tugas saya selesai." Controller RAID yang pinter itu bakal bilang, "Oke, tenang, biar saya yang urus." Dia lalu ngambil data cadangan dari drive-drive lain di dalam tim, langsung merekonstruksi data yang rusak itu dalam sekejap, dan ngasih data yang benar ke sistem. Hasilnya, drive SAS tetap online, tim RAID tetap utuh, server tetap jalan normal, dan masalahnya selesai dalam hitungan milidetik. Nggak ada drama, nggak ada freeze, nggak ada rebuild. Inilah mentalitas enterprise. Stabilitas tim jauh lebih penting daripada ego satu anggota tim. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di dunia server, musuh terbesarnya itu bukanlah data yang rusak sesaat, karena ada sistem RAID yang didesain untuk melindungi itu. Musuh terbesarnya adalah ketidakpastian dan drive yang tidak responsif. Sebuah drive yang jujur mengakui kesalahannya dalam hitungan detik itu jauh lebih berharga daripada drive sok pahlawan yang malah membahayakan seluruh sistem. Seolah semua itu belum cukup, SAS punya satu lagi kekuatan super namanya T10 atau Data Integrity Field. Anggap aja ini seperti segel keamanan berlapis-lapis untuk data lo. Setiap blok data yang ditulis ke drive SAS, itu nggak cuma datanya aja, tapi juga ditempeli perisai metadata 8 byte. Perisai ini isinya checksum atau sidik jari digital dari data itu. Nah, sidik jari ini akan diperiksa di setiap titik perjalanan data, dari memori server, lewat kabel, sampai ke piringan hard drive, dan sebaliknya. Tujuannya buat apa?
untuk melawan musuh tak terlihat yang disebut silent data corruption, di mana data bisa berubah sedikit demi sedikit tanpa ada yang tahu. Bayangin, angka di laporan keuangan lo tiba-tiba berubah 1 digit tanpa ada notifikasi error, atau foto kenangan penting jadi rusak. Bencana kan? Dengan Titan Div, jika ada 1 bit saja yang berubah di tengah jalan, sistem akan langsung tahu dan memperbaikinya. Ini adalah jaminan bahwa data yang lo simpan akan tetap sama persis saat lo buka lagi bertahun-tahun kemudian. Ini level perlindungan data yang nggak akan lo temukan di drive SATA biasa. Oke, setelah kita bongkar semua perbedaan teknis yang rumit tadi, sekarang pertanyaannya jadi sederhana. Jadi, lo harus pilih yang mana? Jawabannya tergantung pada satu hal yang sangat fundamental. Apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh drive tersebut? Ini panduan singkatnya, biar gampang. Kalau lo cuma pakai buat PC di rumah, buat main game, ngedit video buat YouTube, atau nyimpen koleksi film, SATA itu udah lebih dari cukup. Nggak ada gunanya buang-buang uang buat SAS, karena fitur-fitur canggihnya nggak akan kepake. Sama sekali. Punya NAS di rumah buat backup foto keluarga dan streaming film ke TV? SATA juga pilihan yang paling masuk akal, karena yang lo butuhkan adalah kapasitas besar dengan harga murah. Tapi begitu kita masuk ke dunia bisnis, ceritanya berubah total. Kalau lo ngejalanin server untuk perusahaan, database penting, atau aplikasi yang nggak boleh mati sedetik pun, SAS itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kalau lo pakai server untuk virtualisasi, di mana satu mesin fisik ngejalanin puluhan mesin virtual lain, fitur antrian yang dalam dan kemampuan full duplex dari SAS itu wajib hukumnya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mencoba menjalankan beban kerja enterprise di atas hardware consumer. Itu cuma resep bencana yang tinggal menunggu waktu untuk terjadi. Jadi kesimpulannya, misteri harga tadi sudah terpecahkan. Harga mahal sebuah drive SAS itu bukan cuma buat bayar kecepatan atau stiker SAS doang. Lo itu bayar untuk sebuah ekosistem keandalan. Lo bayar untuk dual porting yang ngejamin koneksi selalu ada. Lo bayar untuk full duplex yang menghilangkan antrian data. Lo bayar untuk antrian perintah yang dalam dan cerdas. Lo bayar untuk penanganan error yang memprioritaskan stabilitas tim, bukan ego perorangan. Dan lo bayar untuk integritas data end-to-end. Itu bukan lagi biaya, tapi sebuah investasi. Investasi untuk memastikan data dan sistem lo tetap aman, stabil, dan selalu tersedia saat paling dibutuhkan. Itu adalah investasi untuk ketenangan pikiran. Sekarang, gue mau tanya balik ke lo. Setelah tahu semua rahasia yang ada di dalam kota kecil ini, dari jalan tol ganda sampai mentalitas pemain tim, coba deh pikirkan lagi seberapa penting data yang lo simpan. Apakah itu cuma file game yang kalau hilang bisa di-download lagi? Atau itu adalah database bisnis yang jadi sumber kehidupan perusahaan lo? Apakah itu cuma koleksi film, atau itu adalah satu-satunya salinan foto-foto kenangan yang tak ternilai harganya? Jawabannya akan menentukan apakah lo ada di tim SATA atau tim SAS. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة